Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih dalam Kitabu Sifatil Munafiqin wa Ahkamihim. Kita sampai pada hadis 1770. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Abi Sa'idin Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anna rijalan minal munafiqin, bahwa beberapa orang di antara orang-orang munafik ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ilal ghazwi, untuk berperang, takhallafu anhu, mereka tertinggal darinya, yakni tidak ikut Nabi. Wa farihu bimaq'adihim, dan mereka bergembira dengan ketidakikutsertaan mereka. Maq'ad kan duduk mereka nggak ikut. Khilafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, yakni pulang dari perang, i'tadharu ilaih, mereka minta maaf, mengajukan alasan kepada Rasul, saya begini begitu ya Rasul. Wa halafu, dan mereka bersumpah. Wa ahabbu ayyuhmadu, mereka suka dipuji, bima lam yaf'alu, dengan apa yang mereka tidak lakukan. Fanazalat, lalu turunlah ayat ini, yakni surah Ali Imran ayat 188, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tahsabannalladzina yafrahuna, janganlah sekali-kali mengira orang-orang yang bergembira, yang girang, bima, atau dengan apa yang telah mereka lakukan. Wa ahabbu ayyuhmadu, dan mereka suka dipuji. Mana tadi? Wa yuhibbuna ayyuhmadu, dan mereka suka dipuji, bima lam yaf'alu, dengan apa yang mereka tidak lakukan. Fala tahsabannahum, maka jangan engkau mengira mereka bimafazatin minal adab, jangan kau kira mereka memperoleh keselamatan dari neraka, minal adab, dari adab, walahum adabun alim. Baik, jadi kita lihat lagi dari awal. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an katakan bahwa beberapa orang munafik di zaman Nabi, kalau Rasul keluar untuk perang di jalan Allah, mereka nggak ikut. Takhallafu an, sudah nggak ikut serta, mereka girang lagi dengan ketidakikutsertaan mereka. Wa farihu bimaq'adihim khilafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini munafik. Rasul berangkat perang, nggak ikut perang, senang lagi. Nah, kemudian fa idza qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang,
pulang dari perang, i'tadaru ilaih wa halafu. Mereka minta maaf, cari alasan dan bersumpah di hadapan Nabi. Lalu di antara sikap mereka adalah wa ahabbu ayyuhmadu, dan mereka suka dipuji bima lam yaf'alu, dengan apa yang tidak mereka lakukan. Nah, ini salah satu di antara sekian banyak sifat-sifat orang munafik yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau di ayat ini dijelaskan mereka tidak ikut serta Rasul dan senang dengan ketidakikutsertaan mereka itu, lalu mengajukan berbagai alasan, i'tidar, kemudian sumpah-sumpah gitu. Lalu senang dipuji bukan dengan hal yang mereka tidak lakukan gitu. Jadi kalau di ayat lain Allah katakan alladzina, orang-orang yang yatarabbasuna bikum, orang-orang yang menunggu-nunggu. Orang-orang munafik itu wait and see. Ini sikap mereka ini. Nanti bisa ini dalam hal apa saja sebenarnya sifatnya seperti itu. Orang yang nggak mau resiko, jadi wait and see aja. Kalau dilihat umat Islam menang, nanti dia paling depan, tepuk dada. Oh, nah di ayat tadi, di hadis tadi, ahabbu ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Yang berbuat orang Islam, orang-orang mukmin, tapi nanti mereka yang tepuk dada. Itu kalau berhasil, kalau menang. Nah, kalau umat Islam kalah, mereka katakan saya bilang juga apa. Jadi ini sikap-sikap orang munafik. Jadi orang-orang yang selalu ya ada ini lah oportunisnya, ada apa, lihat kesempatan mana yang lebih lebih menguntungkan, itu sifat orang nggak mau ambil resiko. Jadi beda dengan orang-orang yang beriman. Nih saya nggak bicara soal agama, soal keyakinan, tapi ada orang-orang yang kayak begitu ininya sikapnya. Zaman Belanda tuh jadi dedengkot Belanda tuh. jadi kaki tangan Belanda. Zaman Jepang ya jadi kenil. Zaman kemerdekaan paling depan dia, tepuk dada. Zaman Bung Karno, zaman Orde Lama, ya paling merah dia. Zaman kuning, paling kuning dia. Jadi berubah-ubah. Nah ini bukan agama ya, cuma berkaitan juga. Saya ingat ini di daerah saya dulu waktu hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan itu kan pasti ada yang baca proklamasi gitu kan. Pensiunan itu yang baca tuh, panitianya mungkin kurang teliti. Setelah itu orang baru pada rame main tunjuk, nggak diseleksi dulu kenil. Dulunya kenil ya, ketika merdeka dia ikut. Nah ini contoh aja. Jadi sifat orang munafik itu begitu, kemana aja yang enak. Nah kayak ini berkaitan dengan urusan agama juga, masalah jilbab sajalah. Bagaimana sikap umat Islam, tokoh-tokoh tadi ya, sebelum diizinkan siswi-siswi berjilbab. Masih ingat saya, ada kepala sekolah yang marah-marah karena ada muridnya yang berjilbab, sekolah Islam. Kita tidak di Arab, kita di Indonesia. Tuh kepala sekolah Islam. Gimana ini ya? Ada yang lagi ngelatih pramuka, ditarik jilbabnya, macam-macam lah. Ada adik saya waktu itu baru jadi PNS,
guru SMP negeri. Tiap apel habis tuh di maki-maki di ini. Jadi ya guru-guru yang lain juga ikut ngebully lah kalau sekarang dia. Nah, terus atasannya semuanya begitu. Pada Pak Haji dan juga aktivis Islam. Nah, begitu pemerintah sudah turunkan aturan, nah yang tadinya kayak begitu tuh berbalik tuh. Tuh pakai jilbab, bagus. Nah, jadi ya sebenarnya ada orang tuh yang kalau disaring-saring, kalau diayak-ayak kayak tepung gitu ya, tepungnya mah dikit, banyakan ampasnya ternyata. Ya yang benar-benar berpegang ke kitab Allah, sunnah Rasul itu tidak banyak. Yang benar-benar ingin memperjuangkan lah itu kitab Allah, sunnah Rasul tidak banyak. Yang lain umumnya itu aja, kayak ampas yang mudah Baik, nah kayak peperangan di zaman Rasul. Nah itu kan semacam saringan gitu, untuk menyaring mana yang beriman, mana yang munafik. Baik, kita kembali ke ayat tadi, ke hadis tadi. Nah, kemudian setelah itu turun ayat Allah yang ada di surah Ali Imran tuh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tahsabannalladzina yafrahuna bima atau. Jangan sekali-kali engkau mengira orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka lakukan, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka dipuji tentang apa yang mereka sebetulnya tidak lakukan. Fala tahsabannahum bimafazatim minal adzab, maka jangan sekali-kali engkau mengira mereka itu selamat dari azab. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Itu yang ada di surah Ali Imran ayat 188. Baik, saya lanjutkan ayat hadis berikutnya. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu an Alqamah ibni Abi Waqqas anna Marwan qala li bawabih, bahwa Marwan bin Hakam katakan kepada para pengawalnya, idhab ya Rafi' ila bin Abbas, wahai Rafi', pergilah engkau menuju Ibnu Abbas. Fakul, katakan, maksudnya pengawalnya ini disuruh menanyakan masalah ini kepada Ibnu Abbas. Sebab sahabat Ibnu Abbas itu sahabat Rasul yang di zaman Rasul juga masih muda belia, anak-anak bahkan itu. Tetapi dia sekalipun sahabat Nabi yang paling muda, ahli tentang tafsir Al-Quran. Karena didoakan Nabi dulu, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia pada agama dan ajarkan kepadanya takwil. Nah, jadi biar masih muda ahli tafsir. Nah, maka kayak Marwan ini bertanya dia minta kepada pengawalnya untuk datang ke Ibnu Abbas dan menanyakan hal ini. La in kana kullu mri'in fariha bima utiya, kalau setiap orang bergembira dengan apa yang diberikan kepadanya, wa habba ayyuhmada, dan suka dipuji bima lam yaf'al, dengan apa yang tidak dia lakukan, mu'adzaban, orang seperti itu disiksa oleh Allah, lanu adzabanna ajma'un, maka kita semua akan disiksa oleh Allah. Ini pemikiran Marwan tadi. Kalau setiap orang yang bergembira dengan apa yang diberikan. Nah, kalau di lafadz Muslim bima ata, kalau di sini bima utia. Sebab yang ada di Al-Lu'lu' wal Marjan itu lafadznya diambil dari Sahih Bukhari. Dan wa habba ayyuhmada bima lam yaf'al, suka dipuji dengan apa yang dia tidak lakukan, mu'adzaban, orang seperti ini disiksa, la nu'adzabanna ajma'un, semua kita akan disiksa. Faqala Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas katakan, wa ma lakum wa li hadhihi, ya ada masalah apa kamu dengan hal ini? Yani, inna ma da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Yahud
fasalahum an syai'in. Jadi kalau Ibnu Abbas penjelasannya begini tentang ayat tadi, bahwa Rasul memanggil seorang Yahudi, Rasul memanggil orang-orang Yahudi, fasalahum, lalu Nabi bertanya kepada mereka an syai'in, tentang sesuatu. Fakatamuhu, iya, mereka menyembunyikannya kepada Nabi. Wa akhbaruhu bi ghairi, mereka memberitahu Nabi dengan yang lain, bukan yang ditanyakan oleh Rasul. Jadi wallahu alam apa yang di dalam kejadian ini. Jadi Nabi SAW memanggil orang-orang Yahudi, memanggil orang-orang Yahudi dan tanyakan kepada mereka tentang sesuatu, lalu mereka menyembunyikan. Wallahu alam, cuma yang biasanya disembunyikan ya tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka sembunyikan. Fakatamuhu iya wa akhbaruhu bi ghairi. Mereka sembunyikan lalu mereka memberitahu Nabi tidak yang sebenarnya. Fa'arahu an qad istahmadu ilaihi. Jadi kemudian mereka memperlihatkan kepada Nabi bahwa mereka minta supaya Rasul memuji mereka. Jadi yang mereka cari itu bima akhbaruhu anhu, dengan apa yang mereka beritahukan kepada Nabi, fi masa'alahum, tentang yang Nabi tanyakan kepada mereka, wa farihu, dan mereka girang, bima utu, dengan apa yang diberikan pada mereka, min kitmanihim, yaitu perbuatan mereka menyembunyikan sesuatu yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Tsumma qara'a Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas membaca ayat Allah, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, terus sampai yafrahuna bima atau dan seterusnya. Ini penjelasan atau tafsiran Ibnu Abbas tentang ayat tadi. Jadi berkenaan dengan Yahudi yang menyembunyikan sesuatu yang ditanyakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Abu Sa'id tadi lain pendapatnya, itu tentang orang-orang munafik. Baik, kemudian hadis berikutnya 1772. Hadits Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis yang sumbernya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qol, dia katakan, kana rajulun nasraniyan, adalah seorang lelaki Nasrani, fa aslama, lalu dia masuk Islam, wa qara al-Baqarah, dan dia baca surah al-Baqarah, wa ala Imran, dan surah Ali Imran, yakni sudah hafal al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, kita yang dari kecil Islam juga banyak yang belum hafal ya al-Baqarah, Ali Imran. Ini Nasrani masuk Islam, lalu sudah bisa baca al-Baqarah dan Ali Imran. Kalau qira'a sahabat yaqra itu kan nggak ngebet tulisan kayak kita sekarang kan. Dulu yaqra ya menghafal. Kan Quran baru dibukukan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Itu pun kan belum banyak naskahnya itu. Jadi mushafnya belum banyak, baru 4 saja stand yang dibuat oleh Khalifah Utsman. Jadi ini orang berarti sudah hafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Fakana yaktubu lin Nabi SAW, dia biasa menuliskan untuk Nabi. Nabi itu kan la yaqra wa la yaktub. Jadi kalau nyuruh tulis ya sahabat yang disuruh menulis surat, nulis ayat dan seterusnya. Kemudian fa'ada nasraniyan, dia kembali menjadi Nasrani. Jadi dia murtad lagi. Fakana yaqul, lalu dia katakan, ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu. Muhammad tidak tahu kecuali yang aku tuliskan untuknya saja. Dia nggak tahu kalau saya kembali Nasrani, begitulah. Fa'amatahullah, lalu Allah mematikan dia. Fadafanuhu, mereka menguburnya. Fa'asbaha waqad lafadhathul ardu, masuk waktu pagi atau besok paginya dia keluar dari kubur tadi, dilempar oleh kubur tadi ke atas. Faqalu, lalu mereka katakan, hadza fi'lu Muhammadin wa ashabi, ini adalah pekerjaan Muhammad dan para sahabatnya nih, sengaja dibongkar di kubur.
Lamma haraba minhum, ketika dia lari dari mereka, nabasyu an sahibina, dibongkar kubur sahabat kami ini, fa'alqahu, lalu mereka melemparkannya, fahafaru lahu fa'amaku, mereka gali lagi lubang, mereka dalamkan, jadi dalemin lubangnya. Fa asbaha wa qad lafadatul ardu, besok pagi dia sudah keluar lagi, dilempar oleh bumi. Faqalu, lalu mereka katakan lagi, hadza fi'lu Muhammadin wa ashabi, ini adalah perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Nabasyu an sahibina lamma haraba minhum fa'alqauhu fahafaru lahu, mereka gali lagi, fa'amaku lahu fil ardi mastata'u, mereka dalamkan di bumi semampu mungkin, sedalam mungkin. Besok begitu lagi, fa asbaha wa qad lafadathul ardu, keluar lagi. Tuh, keluar lagi, fa'alimu, lalu mereka tahu, annahu laisa minan nas, bahwa itu bukan pekerjaan manusia, berarti Allah yang fa'alqauh, lalu mereka melemparkan atau membuang jenazahnya. Baik, sekarang jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang memang diperlihatkan oleh Allah sebagai pelajaran buat kita yang lain gitu. Tapi kadang-kadang juga tidak. Jadi kalau Allah tidak perlakukan seperti ini, bukan berarti Allah tidak menyiksa, bukan berarti Allah rebok. Jadi kalau sesekali Allah tunjukkan hal seperti ini sebagai pelajaran, nih orang yang munafik. Sebagaimana sudah kita bahas pada kajian yang lalu, bahwa orang-orang munafik itu orang-orang kafir yang pura-pura mukmin, kafir pura-pura beriman, atau orang-orang yang mudzabdzabin, terombang-ambing, mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula, terombang-ambing di antara itu, tidak kepada mereka yang ini, tidak kepada mereka yang itu. Jadi, dan paling berat dihadapi ya ini orang munafik ini, karena mereka memposisikan diri di tubuh umat Islam. Nah, kalau orang kafir kan jelas ya ada di luar umat Islam. Ini mereka di dalam tubuh umat Islam, kerjaannya ngerecokin. Nah, gimana balasan Allah nanti di hari kiamat? Sama, munafik dan kafir tempatnya di jahanam. Allah mengumpulkan orang kafir dan munafik di jahanam. Bahkan Allah katakan orang-orang munafik itu fiddarkil asfali minan nar, di lapisan terbawah dari neraka, karena sesungguhnya mereka kafir. Mereka kafir. Dan kenapa ya mereka jadi begitu? Ya tadi saya katakan, orang-orang yang nggak mau ambil resiko gitu, jadi maunya enak aja. Nah, dan di awal Islam belum ada orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu muncul ketika Rasul diberi kemenangan oleh Allah. Di Mekah nggak ada munafik. Di Mekah yang ada Muslim yang siap menanggung risiko atas keislaman mereka. Apalagi kalau status sosialnya dipandang rendah. Bilal, Ammar bin Yasir dan lain-lain, Khabbab bin Arad dan lain-lainnya. Hijrah ke Madinah juga belum ada orang munafik. Nah, munafik itu muncul ketika Rasul menang dalam perang Badar. Umat Islam punya power. Nah, baru muncul orang-orang munafik. Yang paling berat dihadapi ya munafik sampai sekarang. Karena lahiriahnya Muslim, nenya benci dengan Islam. Tapi sebenarnya bisa berdasarkan hadis-hadis dan ayat-ayat yang sudah kita pelajari, itu bisa kita bisa berhati-hatilah untuk menilai seorang itu munafik atau tidak. Di antaranya kalau ngakunya Muslim, tapi dalam setiap pernyataannya, dalam setiap statementnya itu menohok Islam dan kaum muslimin, langsung atau tidak, kadang-kadang mencerca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran, hadis dan seterusnya, itu munafik. Biar sorbannya gede udah.
Tapi kalau kayak begitu itu tanda kalau dia seorang munafik. Kalau seorang mukmin nggak begitu dong. Seorang mukmin tidak begitu. Karena Nabi itu uswah hasanahnya. Sesama orang-orang mukmin itu saudaranya. Kitab sucinya Al-Qur'an dan seterusnya. Nggak ada cerita orang mukmin sinis terhadap Quran dan seterusnya. Jadi kalau ada orang-orang yang suka memberikan pernyataan-pernyataan yang seperti itu, nah itu munafik kalau dia ngakunya Islam. Kayak pernah mati aja loh, mau udah lihat ada sorga dan neraka, nah, itu tandain yang kayak begitu. Itu munafik. Munafik yang jelas dengan kemunafikannya karena dia menyatakan itu, memaki lagi itu. Kalau udah pernah mati aja, ya terserah dia nggak percaya. Tapi jangan ngaku Muslim dong. Giliran ini ngaku Islam ya, nah, ngaku Islam. Ntar kalau giliran pembagian ini minta jatah lagi. Saya kan Islam, tapi nggak percaya. Mari kiamat, rukun iman. Dia nggak percaya ya bukan. Jadi ya benar ada orang-orang yang M3 murtad malu-malu. Saya murtad udah nggak percaya. Nah nanti selalu itu bikin statement pernyataan yang isinya masya Allah bikin ya meresahkan umat Islam. Ini orang-orang munafik. Nanti di akhirat itu balasannya kalau di hadis-hadis sahih termasuk di hadis Muslim, munafik nanti bareng-bareng dengan orang beriman. Jadi sama seperti di dunia. Di dunia mereka kan bareng ke masjid bareng, umroh bareng, haji bareng dan seterusnya. Tapi munafik yang sebenarnya dia lebih dekat dengan orang-orang kafir, lebih setuju kepada ajaran selain Islam. Nah, munafik bareng nanti di mahsyar. Ketika orang kafir sudah masuk neraka, dia masih bareng dengan orang-orang mukmin. Nah, mulai berpisah itu ketika mau meniti as-sirat. Pisah. Ya seperti yang di dunia. Di dunia kan bareng-bareng tadinya kelihatannya sama, padahal beda tuh. Nah, di akhirat ada hijab, ada barzakh antara mereka dengan orang-orang yang beriman. Jadi pisah sudah dengan orang-orang yang beriman. Baik, itu tentang orang-orang munafik. Paling membahayakan umat Islam ini munafik. Nah, kayak yang sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang menyakitkan umat Islam itu bukan orang non-Muslim biasanya. Orang non-Muslim umumnya malah tahu, nah, tahu kode etik gitu ya. Nah, yang biasanya begitu, yang munafik tadi. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Babu sifatil qiyamati wal jannati wan nar. Bab tentang sifat hari kiamat, sorga dan neraka. Bab tentang sifat hari kiamat, sorga dan neraka. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innahu la ya'tir rajulul 'azimus samin yaumal qiyamah." Sesungguhnya akan datang nanti di hari kiamat ar-rajulul 'azimus samin, orang yang besar, gemuk, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Tapi la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Di sisi Allah dia mah kecil. Tidak setimbang dibanding dengan sayap seekor nyamuk. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Itu yang ada di surah Al-Kahfi. Maka kami tidak tegakkan timbangan untuk mereka, yakni kami tidak anggap amal mereka. Itu lengkapnya ayat itu kan, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan hai Muhammad, maukah aku beritahu kamu orang-orang yang paling merugi amalnya? Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang
usaha mereka di kehidupan dunia ini sia-sia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, dan mereka mengira bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang baik, sudah membaguskan perbuatan mereka. Jadi orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mengira yang mereka lakukan perbuatan yang bagus. Siapa yang membuat mereka begitu? Syaitan. Syaitanlah yang menghias-hias mereka, membuat mereka memandang indah perbuatan mereka. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur dengan pertemuan dengannya, dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka sia-sia amal mereka, dan seterusnya. Jadi itu lengkapnya di surah Al-Kahfi tadi. Baik, kita kembali ke hadis tadi. Nabi katakan bahwa di hari kiamat akan datang orang yang besar, gemuk, tapi tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Maksudnya apa? Insya Allah yang dimaksud gini, gemuk, besar tadi ya bisa secara fisik, bisa juga maknawi. Yang orang banggakan di dunia ini kan ya fisik, harta, kedudukan. Itu kalau sudah dikasih kelebihan itu oleh Allah biasanya sombong. Dikasih kekuasaan oleh Allah, sombong. Namrud itu dikasih kekuasaan oleh Allah, jadi raja 400 tahun masalah. Sombong, ngaku jadi Tuhan. Jadi orang tuh kalau dikasih sesuatu oleh Allah, takabur tuh makin jadi aja, makin jadi. Bahkan ujungnya sampai ngaku jadi Tuhan. Orang sombong kan sebabnya macam-macam ya. Dikasih harta oleh Allah, sukses dalam urusan dunia, yang satu jadi sombong, jadi takabur, merasa besar. Yang satu nggak ingat, dia ingat bahwa itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang dibutuhkan orang, sombong. Siapa saja tuh, dokter. Kalau masih belum terkenal, dia di klinik 24 jam macam ini. Makin terkenal lain. Saya merasa, yang satu nggak ingat itu, takabur. Tapi yang satu lagi nggak, dia tetap ingat. Ini tugas saya untuk mengabdi ke masyarakat. Ustadz sama juga. Kalau dia nggak dapat petunjuk Allah. Dulu belum dibutuhkan orang, mau ngaji Iqra, ngajarin orang sholat. Ya kita kan harus menyampaikan ilmu yang diberikan oleh Allah pada kita. Itu kewajiban kita. Terkenal, masuk TV. Lain lagi nanti. Pak Ustadz ngisi pengajian ya di musola saya. Padahal dia bisa tuh. Oh saya ada jadwalnya hari ini. Karena musola yang undang, dia nggak mau. Jadi itulah Pak. Orang alim bisa juga dikasih ilmu oleh Allah jadi sombong. Bukan tawadhu, malah jadi sombong. Dipinter ditanya apa saja bisa. Akhirnya nganggap semuanya rendah. Yang pinter dia doang. Dan seterusnya lah. Jadi bisa al-azimus samin dalam arti secara fisik, bisa juga maknawi tadi. Orang yang merasa besar. Dia merasa besar. Dengan ilmunya, hartanya, kekuasaannya dan seterusnya, sombong. Di sisi Allah mah nggak ada apa-apanya, tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk, dan nggak dianggap apa-apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita berlindung kepada Allah dari hal seperti ini. Dan hadis yang berikutnya, mana tadi? Hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa habrun minal ahbar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, lalu dia katakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alus samawati ala isba'. Kami dapati, mungkin di kitab suci mereka maksudnya, bahwa Allah menjadikan atau meletakkan langit as-samawat, di sini jamak semua langit, benda-benda langit, ala isba' di satu jari, wal aradin, dan bumi ala isba' di atas satu jari, wasyajaru ala isba', pohon-pohon di satu jari, wal ma'a wathara ala isba', air dan tanah atau debu di satu jari, wasairal khalaiki ala isba', dan segenap makhluk itu di satu jari lagi. Fayaqul, lalu Allah berfirman, anal malik, akulah raja. Jadi raja yang sesungguhnya. Nah, jadi si Yahudi tadi katakan begitu, wahai Muhammad, kami dapati di kitab suci mereka maksudnya bahwa langit itu di satu jari Allah, bumi di satu jari Allah, dan seterusnya. Dan Allah berfirman, anal malik, akulah raja. Jadi kalau di surah Al-Fatihah ada maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan, ya raja yang sesungguhnya Allah. Nanti akan mengadili Allah. Kekuasaan yang Allah berikan kepada makhluknya di dunia itu hanya kecil. Tidak ada artinya apa-apa dibanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika pendeta Yahudi mengatakan itu, fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi tertawa. Hatta badat nawajiduhu, hingga tampak gigi-gigi taringnya, tasdiqan liqaulil habri, karena Nabi membenarkan perkataan pendeta tadi. Maksudnya yang dikatakan pendeta Yahudi itu ya kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Maka di satu hadis Nabi katakan, kalau mereka menceritakan sesuatu, fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Jangan kamu benarkan mereka, tapi juga jangan kamu dustakan mereka. Jadi kadang-kadang benar, kadang salah. Tadi benarkan, nggak taunya salah. Disalahin, nggak didustakan, nggak taunya benar. Nah ini kebetulan benar. Nah, maka Nabi tertawa. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membaca yakni firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka tidak menghargai Allah dengan sebenar-benar menghargainya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, sedangkan bumi semuanya itu dalam genggamannya nanti di hari kiamat. Wassamawatu matwiyatun biyaminih, dan langit itu terlipat di tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Baik, jadi kebetulan berita tentang hari kiamat yang dikatakan Yahudi tadi sama dengan apa yang ada di dalam surah Az-Zumar ayat 67 ini. Saya lanjutkan hadis berikutnya 1775. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Hadis yang berasal dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yaqbidullahul arda, Allah menggenggam bumi, wa yatwi as-sama biyaminih, dan Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Tsumma yaqul, kemudian Allah berfirman, anal malik aina mulukul ard, aku adalah raja, raja yang sesungguhnya. Mana raja-raja di bumi? Sebenarnya orang yang tidak beriman, yang sombong itu yang tidak beriman. Kalau orang beriman itu akan yakin, sadar bahwa dirinya kecil, kekuasaan juga kecil. Coba kalau kita perhatikan kekuasaan yang diperebutkan manusia
Itu yang ada di bumi kan ya. Di bumi dibagi-bagi, bagi-bagi jadi sekian banyak orang. Nah, itu yang diperebutkan. Sampai ada yang kufur, sampai ada yang fasik, sampai ada yang dan seterusnya. Gara-gara memperebutkan kekuasaan yang ada di bumi tadi. Padahal kalau kita mau berpikir sambil ngeliatlah, tafakur juga melihat ciptaan Allah. Bumi itu kan cuma salah satu planet matahari kita. Jadi matahari kita punya planet-planet, anggota-anggota diantaranya adalah bumi. Sedangkan matahari itu salah satu bintang saja. Atau dengan kata lain, bintang-bintang itu adalah matahari-matahari. Sebenarnya kan begitu menurut para ahli fisika. Jadi kita kan kecil. Salah satu bintang matahari, dia punya anggota bumi. Kita tinggal di bumi. Padahal selagi ada bintang-bintang yang jumlahnya hanya Allah yang Maha tahu, itu baru as-sama'ud dunya, baru langit yang terendah. Itu yang walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih. Sungguh kami hiasi langit yang terendah itu dengan pelita-pelita. Jadi selagi ada bintang itu baru as-sama'ud dunya. Padahal langit itu ada sab'a samawatin tibaqa. Ada 7 langit yang berlapis. Jadi kecil kita itu sebenarnya. Di bumi yang kecil sekali. Tinggal di bumi, di Pulau Jawa, bagian barat, di Jakarta, di Selipi, punya kekayaan dikit, sombong, nggak mau sholat, durhaka lagi, masya Allah. Jadi benar-benar manusia itu bodoh, itu zaluman jahula, zalim dan bodoh, sombong pun dikasih apa dikit oleh Allah sudah sombong. Baik, saya kira hadisnya sampai di sini, insya Allah. Nanti bab berikutnya kita lanjutkan ba'dal id, insya Allah ya Pak Haji ya. Insya Allah ba'dal id. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau masalah-masalah lain yang mau ditanyakan yang saya bisa, silakan. Tafadhol. Ya, betul. Lanjutan ini hadis bahwa mayat Yahudi yang dimuntahkan bumi itu jadi gimana? Ya akhirnya mereka lempar aja. Fa alqauhu ya. Kayak jenazahnya Abu Lahab. Abu Lahab dan cuma ditimbun dengan batu saja kan. Karena matinya penyakit yang orang jijik gitu. Takut tertular dan seterusnya. Nggak ada yang berani menguburkan. Nah, kemudian anaknya sendiri itu yang nimbun aja, ada yang bantuin, ya saya bantuin. Ya sampai sekarang juga begitu aja kan, timbunan batu. Nah, hal-hal seperti ini kan pelajaran dari Allah kan ya, buat nggak selalu ditunjukkan begitu. Ya, silakan Pak, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan, ada yang tanya?
Baik, sedikit saya tambahkan. Tadi kan ada pendeta Yahudi gitu yang cerita ke Rasul tertawa karena kebetulan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, tentang berita yang datang dari ahlul kitab, dari Yahudi Nasrani, itu sebenarnya ada beberapa hadis. Salah satunya tadi. Pernah Umar ibn Khattab radhiyallahu an katakan ke Rasul, ya Rasulullah, saya punya sahabat orang Yahudi, saya dikasih lembaran-lembaran Taurat, boleh tidak saya bacakan ya Rasul? Nabi marah waktu itu. Wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merah. Lalu ada yang ingatkan Umar, kamu nggak lihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Umar katakan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Reda marah Rasulullah SAW. Kemudian di hadis yang lain Nabi katakan, seperti tadi sudah saya bacakan, bahwa kalau ahlul kitab bercerita kepada kamu, fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Jangan kamu percaya mereka, tapi jangan juga kamu dustakan mereka. Nah, yang kedua, berarti gimana? Kalau mereka menceritakan sesuatu, ya wujuduhu ka'adamih, adanya anggap saya tidak ada. Karena kadang-kadang kita percaya ternyata salah, kita dustakan ternyata benar. Lalu yang ketiga, Nabi katakan wahadithu an bani Israil wala haraj. Ceritakan saja dari Bani Israel dan tidak ada dosa. Karena hadisnya macam-macam tadi itu. Nah, itu kalau para ulama termasuk Ibnu Katsir, cara menyimpulkannya begini. Kalau apa yang diceritakan atau yang biasa disebut kisah-kisah Israiliyat itu, kisah-kisah yang berkembang di kalangan Bani Israel, kalau tidak bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasul, ya boleh saja diceritakan. Contohnya, para ulama banyak menceritakan tentang satu Bal'am bin Ba'ura. Kenapa? Karena kalau kita lihat isinya persis seperti yang ada di surah Al-A'raf tuh. Orang-orang yang kalau Allah menghendaki derajatnya tinggi, kemudian dia akhlada ilal ardi, dia condong ke bumi atau ke dunia faghawa, lalu dia jadi sesat. Nah, itu sama gitu. Cuma nggak disebut di Quran siapa namanya, bagaimana cerita detailnya. Maka para ulama banyak yang menceritakan kisah Bal'am bin Ba'ura dan menghubungkan dengan ayat tadi. Atau ada juga yang menceritakan tentang seorang abid ahli ibadah, kiai kalau sekarang yang ahli ibadah, bukan kiai tukang ceramah, kiai yang ahli ibadah, abid. Nah, itu yang yang tergoda oleh syaitan. Lalu ada lagi abid yang selamat dari godaan syaitan. Itu juga kisah-kisah Israiliyat. Dan para ulama biasa menceritakan itu. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam hal-hal yang bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasul, ya sudah nggak ada celah kita untuk menceritakannya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kok banyak kisah-kisah Israiliyat berkembang di kalangan umat Islam? Nah, itu ketika umat Islam diberi kemenangan oleh Allah makin luas gitu ya. Nah, kayak waktu Yaman masuk Islam saja itu juga sudah mulai ini, karena di Yaman itu ada ahlul kitab. Contohnya waktu Nabi mau mengutus Mu'adz bin Jabal, Nabi pesan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, dan seterusnya, al-hadits. Nah, baik, kemudian apalagi setelah ke utara,
Umat Islam ke utara terus Syam ya mulai Palestina, Syria dan seterusnya, itu yang disebut Syam zaman dulu. Nah kan mereka banyak orang-orang Nasrani, Yahudi juga ada. Nah di situ berinteraksi dengan orang-orang Islam yang mantan Yahudi, mantan Nasrani. Mesir di zaman Umar sampai ke Mesir Nasrani. Nasrani yang banyak kemudian masuk Islam dan bersedia tunduk di bawah daulah Islamiyah yang dipimpin oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di saat itu mulai masuk itu cerita-cerita Israiliyat. Tapi Nabi sudah pesan begitu sih ya, kalau yang bertentangan dengan Quran Sunnah kesimpulannya itu dilarang. Nabi marah tadi. Apalagi kayak membaca Taurat dan mempercayai isinya ya nggak boleh. Sebab filter dari kalau ada berita tentang ayat-ayat kitab suci yang terdahulu, itu testernya, filternya adalah Al-Quran. Di Quran itu wa muhaiminan alaih, sebagai batu uji untuk menguji ini benar nggak nih. Misalnya ada ini dari ayat Taurat begini-begini, itu bertentangan dengan Islam, berarti bukan, berarti salah. Gitu. Jadi testernya adalah Al-Quranul Karim. Baik, mungkin itu sekedar buat tambahan, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Insyaallah ketemu lagi sudah lebaran nanti ya. Baik, kemudian taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semua. Dan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair itu. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.